Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah program linear dengan topik pembahasan hari ini adalah metode simplex. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu metode simplex, alangkah lebih baiknya kita kenal terlebih dahulu siapa penemu daripada metode simplex. Metode simplex diperkenalkan pertama kali oleh George B. Danzig pada tahun 1947 dan kemudian diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Nah, metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungannya yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Penyelesaian dengan metode simplex. Nah, syarat dalam penyelesaian metode simplex adalah model program linear ini mestilah berbentuk canonical form atau bentuk canonical yang harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku standar form. Nah, kemudian ciri-ciri dari metode simplex yang baku adalah sebagai berikut. Semua fungsi kendala pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Kemudian semua variabel keputusan non-negatif. Fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa metode simplex hanya bisa dipakai ataupun diaplikasikan pada bentuk standar, sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Ini perlu diingat ya. Untuk memudahkan melakukan transformasi ke bentuk standar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi pembatasnya atau fungsi kendala. Suatu fungsi pembatas atau kendala yang mempunyai tanda lebih kecil sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variabel. Banyaknya slack variabel itu tergantung pada fungsi kendalanya. Jika fungsi kendalanya ada 2, maka slack variabelnya ada 2 dan seterusnya. Fungsi tujuan. Dengan adanya slack variabel pada fungsi kendala atau pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan. Ini perlu diingat, harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, ingat, tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan dengan 0. Oke ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum program linear, fungsi tujuan dan fungsi pembatas atau kendalanya. Kemudian merubah model umum program linear menjadi model simplex, di mana fungsi pembatas tambahkan slack variabel atau surplus variabel dan atau variabel buatan artifisial variabel. Selanjutnya terkait dengan fungsi tujuan, rubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Nah, gimana itu Pak? Nanti kita jelaskan. Tambahkan atau kurangi dengan slack variabel, surface variabel, dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Ini nanti tergantung permasalahannya ya, memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Nanti akan lebih jelas pada contoh-contoh selanjutnya. Kemudian formulasikan ke dalam tabel simplex.
Kemudian lakukan langkah-langkah penyelesaian. Inilah algoritmanya ya, atau langkah-langkahnya ya. Kalau dalam matematika lebih umum dikatakan algoritmanya. Nah, kita ambil satu contoh. Model program nonlinear dengan penyelesaian metode simplex. Nah, fungsi tujuannya memaksimumkan fungsi z sama dengan 8x1 tambah 6x2 dalam ribuan. Kemudian fungsi kendala atau pembatasnya, yaitu ada bahan A, yaitu dengan nominal 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 60. Kemudian bahan B, 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 48. Di mana x1, x2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan merubahnya ke dalam bentuk standar terlebih dahulu. Di mana fungsi kendalanya? Nah, fungsi kendalanya 4x1 karena tadi tandanya lebih kecil sama dengan 0, maka mesti kita tambah variabel slack S1 supaya tandanya menjadi sama dengan. Nah, karena di sini ada dua variabel, maka untuk slack yang kedua kita kasih nilai 0. Artinya apa? Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Kemudian untuk kendala yang kedua kita juga tambahkan slack variabel. Karena di sini posisinya S1 sudah ada, maka S1 di sini 0. Yang menjadi koefisien satunya ini S2-nya. Kemudian tandanya menjadi sama dengan 48. Nah, kemudian terkait dengan fungsi tujuan. Awalnya Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Ruas sebelah kanan daripada Z, pindahkan semua ke sebelah kiri menjadi tanda negatif. Min 8, min 6. Kemudian ini juga berubah tandanya ya dari sini nanti ya. Nah, ini tidak berpengaruh apa-apa, hanya saja menyesuaikan daripada fungsi kendalanya. Nah, selanjutnya ini akan kita transformasikan atau kita input ke dalam tabel metode simplex. Nah, kita akan mulai dengan variabel dasarnya kan x1, x2, s1, s2. Nilai kanannya ya. Z-nya fungsi tujuannya ini adalah S1 select variabelnya, ini S2 select variabelnya. Kemudian kita tambahkan koefisien masing-masing x1. Min 8, min 6, ingat koefisien daripada fungsi tujuan. Nah, ya. Min 8, min 6, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk kendalanya, kendala pertama 4, 2, 1, 0, nilai kanannya 60. Kemudian selanjutnya 2, 4, 0, 1, nilai kanannya 48. Kemudian kita akan melakukan iterasi awalnya. Ini sama tabelnya dengan yang barusan ya. Iterasi yang pertama, menentukan kolom kunci. Caranya bagaimana? Pilih nilai negatif yang paling tinggi pada fungsi tujuannya. Mana yang paling tinggi? Iya, min 8. Jadi kolom kuncinya adalah X1. Ini kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kuncinya. Langkahnya adalah membagikan nilai kanannya dengan nilai kolom kuncinya. Nah, 0 dibagi min 8, 0 ya. Kemudian 60 dibagi 4, 15. 48 dibagi 2, 24. Nah, setelah itu kita akan memilih baris kuncinya yang mana.
Nah, baris kunci nilai indeks yang terkecil atau yang positif di antara indeks yang kita peroleh hasil pembagiannya. 15 lah nilai terkecil. Oleh karena itu S1 menjadi baris kuncinya. Kemudian nilai 4 di sini menjadi angka kunci. Baik, ini adalah iterasi pertamanya. Kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baris kunci baru, yaitu nilai baris kunci lama dibagi nilai angka kunci. Angka kuncinya tadi kan 4 ya. Angka kuncinya 4. Angka kuncinya kan 4. Jadi semua baris ini dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1. Ini setengah, seperempat, 0, 15. Jadi disinilah posisinya baris kunci baru ya. Kemudian kita akan menentukan nilai baris yang lain. Baris lama dikurang nilai baris kunci baru kali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Ini kalau kita buat sili-sili seperti ini ya. Ini sili-silinya untuk baris pertama. Ini kan baris lamanya. Kemudian koefisien baris lamanya ini min 8 kan, min 8 itu. Nah, setelah itu baris kunci barunya, baris kunci baru yang tadi, pembagian dengan angka kunci. Min 8 kali 1 min 8. Min 8 dikurang min 8, 0 ya, seterusnya. Kalikan dulu, kurangkan, kalikan dulu, kurangkan. Nah, kemudian baris yang ketiga itu sama caranya. Ini baris lamanya, ini koefisien kolom kuncinya, kemudian ini baris kunci barunya. Oke, caranya sama. Menghasilkan 0, 3, min setengah, 1, 18. Setelah itu kita akan buat tabel simplex barunya seperti apa, tinggal kita inputkan kembali. 0, min 2, 2, 0, 1 setengah, seperempat, 0, 0, 3, min setengah, 1. Kemudian kita ulangi cara yang pertama tadi. Yang mana itu? Menentukan kolom kunci kembali. Pilih negatif yang paling tinggi. Nah, di sini negatifnya cuma tinggal min 2. Jadi inilah kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya sama penentuannya. 15 dibagi setengah 30, 18 dibagi 3, 6. Jadi indeks yang positif terkecil lah yang menjadi baris kunci. Kita lanjut lagi menentukan baris kunci baru. Kita bagi secara keseluruhan dengan 3. Nah, menghasilkan 0, 1, min seper-6, sepertiga, 6. Oke, dapat ya? Dapat. Nah, kemudian kita mencari koefisien setiap fungsi tujuan, kemudian atau kolom baris pertama, kemudian baris yang kedua. Caranya gimana Pak? Sama. Caranya menggunakan sili-sili yang tadi, menghasilkan nilai 0, 0, 5/3, 2/3, 1/32. 1, 0, sepertiga, min 1/6, 12. Kemudian 0, 1, min seper-6, sepertiga, 0. Nah, nilai maksimumnya adalah 132 dengan nilai X1 12, nilai X2 6. Nah, itu ya. Jadi iterasi kedua sudah maksimum lah nilainya. Karena dalam ribuan 132 dikali 1000 jadi 132.000. Oke, makasih sekalian. Mudah-mudahan ini bisa diikuti. Apabila nanti ada pertanyaan silakan ya. Oke, untuk yang selanjutnya silakan Anda buat dalam bentuk latihan. Ini bukan contoh ya, latihan langsung saja ya.
Tentukan nilai maksimum daripada Z sama dengan 15x1 tambah 10x2. Kendalanya ini ya, ini waktunya 1 minggu ya. Baik, sampai di sini video kita. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.